Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Yanti di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik cerita fantasi dan makna tersirat dan tersurat. Untuk itu, mari kita simak materinya. Materi kedua Bahasa Indonesia kelas 7 fase D. Teks narasi cerita fantasi. Yang akan kita pelajari adalah unsur intrinsik cerita fantasi dan makna tersurat dan tersirat. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami informasi berupa pikiran, pandangan, dan pesan dalam unsur-unsur intrinsik teks narasi atau cerita fantasi audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Baik, unsur intrinsik cerita fantasi yang pertama, tema, yaitu ide pokok atau gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa tema bukan judul. Untuk mengetahui tema, kita harus membaca cerita secara keseluruhan. Contoh tema seperti keserakahan, persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, alur, yaitu struktur atau rangkaian kejadian-kejadian dalam cerita yang tersusun secara kronologis. Alur dalam cerita fantasi terdiri dari alur lengkap atau disebut juga dengan alur maju. Cerita dimulai dari orientasi, kemudian komplikasi, dan resolusi. Yang kedua, alur peristiwa. Cerita dimulai dari komplikasi, kemudian resolusi. Yang ketiga, ada alur tanpa resolusi. Cerita dimulai dari orientasi, kemudian komplikasi. Unsur yang ketiga adalah tokoh dan penokohan, yaitu karakter atau watak dari pemeran atau pelaku dalam cerita. Biasanya tokoh terdiri dari dua, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis memiliki watak yang baik, penyayang, dan disukai orang. Sedangkan karakter antagonis biasanya memiliki karakter jahat, pemarah, culas, dan lain-lain. Yang keempat, latar adalah keterangan waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar di sini terbagi menjadi tiga, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Contohnya, senja malam merupakan latar waktu. Sekolah, hutan, rumah adalah latar tempat. Sunyi, sendu, riang merupakan latar suasana. Unsur yang kelima ada sudut pandang, adalah suatu teknik yang digunakan pengarang dalam menampilkan pelaku dalam sebuah cerita. Sudut pandang terdiri dari sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata aku, saya, nama orang. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata ia, dia, nama orang. Yang terakhir adalah amanat, yaitu sebuah pesan atau nilai-nilai moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan yang disampaikan ada yang tersurat dan ada juga yang tersirat. Apa itu makna tersurat dan tersirat? Baik, makna tersurat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersurat artinya telah ditulis, tertulis. Makna tersurat adalah pesan yang ingin disampaikan sudah tertulis jelas di dalam teks. Contohnya, benar kata Gajah Mada tadi, kata Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu.
seperti biasanya mereka untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, coba lihat tulisan yang berwarna merah. Di sana tertulis jelas makna tersurat yang ada dalam kutipan cerita tersebut, bahwa kita tidak cukup hanya dengan pintar, tapi kita juga harus memiliki perilaku yang baik. Selanjutnya, makna tersirat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersirat berarti terkandung, tersembunyi di dalamnya. Jadi, makna tersirat adalah makna yang tidak tertulis secara langsung dan bisa disimpulkan dari keseluruhan isi teks. Contoh, sepulang sekolah, Bayu berlari kecil sambil bersenandung lagu anak-anak. Kring-kring ada sepeda. Terlihat tangannya menggenggam selembar kertas bertuliskan angka 100. Setibanya di rumah, Bayu mengucap salam dengan senyum yang lebar. Nah, makna tersirat di sini adalah menggambarkan perasaan Bayu yang bahagia karena mendapatkan nilai ulangan 100. Baik, sekian materi untuk hari ini. Semoga apa yang kalian simak bisa bermanfaat untuk kalian selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.